Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Projo Budi Ari dikuliti habis begitu sejak 2018 dan 2025. Pernyataan-pernyataan ini berbeda. Projo itu adalah pro Jokowi. Projo itu adalah lahir dari seorang Jokowi. Tapi di 2025 ini Projo itu artinya adalah menurut Jawa KW begitu mengatakan ini adalah rakyat. Projo sebagai diartikan sebagai sang sakarta di situ artinya pemerintah. Nampaknya ini gimana begitu kan? Mungkin Projo ini dalam artian di Konoha dengan arti ya di sang sakarta. Kalau bersama Jokowi menggunakan ya Projo politik Konoha. Ya kalau sang sakarta itu ketika ya bersama dengan bersama dengan Gerindra. Coba kita lihat saja. Nih salah satu ya ucapan dari Budi Ari ya. Coba kita tonton seperti ini. Coba dicek, tanya aja. Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Ya, Projo itu artinya negeri dan rakyat. Itulah tadi begitu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Budi Ari. Nampaknya ada hal yang kemudian berbeda ucapan-ucapannya. Banyak yang mengatakan, mulai dari Guntur Romli mengatakan, jangan-jangan ini hanya penjilat saja. Sampai-sampai mengomentari seperti itu. Coba kita lihat saja. Ini ya saat Budi Ari jilat Jokowi, Projo Jokowi. Saat Budi Ari montahin Jokowi. Projo bukan pro Jokowi. Bisa-bisanya media aja. Bisa-bisanya media aja. Kalau urusan ngeles, ngibul dan bohong, Budi Ari ini pasti mencontohkan panutannya. Jokowi sudah tapi belum. Ini salah satu komentar dari Guntur Romli begitu. Dan pada akhirnya ketahuan mau ngeles apapun si Budi Ari ini ketahuan mana yang dulu dan mana yang tidak begitu. Dan bahkan para pengamat mengatakan ya, hati-hati betul. Jangan-jangan ini hanya dijadikan sebagai mata-mata. Wih, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, inilah politik. Jadi saya kira bagus juga begitu kan ya. Sangat mungkin ya kata pengamat begitu strategi Jokowi untuk menyusupkan ya Projo ke Gerindra supaya Jokowi juga memahami arah dan strategi Gerindra mau apa ke depan. Apakah mau gandeng Gibran lagi di tahun 2029? Apakah ingin menduetkan Gibran? Apakah ini muncul narasi-narasi aspirasi dari relawan-relawan Gerindra nantinya menyuarakan Prabowo Gibran 2 periode? Itu salah satu pengamat banyak yang mengatakan seperti itu. Seolah-olah sekarang dinarasikan ini adalah berpisah dengan seorang Jokowi. Hati-hati Pak Prabowo. Prabowo, ya hati-hati begitu kan. Tapi Pak Dasko ini bukan politik hanya ya tumbuh secara instan begitu kan. Tapi rekam jejak dari Dasko kan sudah bisa dipahami begitu kan. Nah, manuver relawan Projo yang menyatakan bahwa ingin bergabung kepada partai banyak disuarakan dari masyarakat begitu kan. Ya apalagi mau bergabung kepada Partai Gerindra. Dan bahkan mengganti logo siluet dari wajah dari seorang Jokowi. Nah, menuai spekulasi luas dari publik begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ada hal yang kemudian strategi dimunculkan, dimainkan begitu untuk menyusup pengaruhnya ke tubuh Gerindra. Bisa saja seperti itu. Artinya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa permainan politik sudah semakin dekat. Artinya kita lihat tarik ke belakang begitu kan ya. Kalau di belakang ini sangat akrab. Kalau di belakang ini sangat menjadi potensi pro terhadap partai itu. Tapi di belakang itu adalah politiknya. Ada drama-drama yang didesain. Ngeri kan? Pokoknya hati-hati Presiden Prabowo Subianto. Jangan lalu kemudian percaya terhadap orang-orang yang hanya loncat sementara, loncat sana sini begitu kan ya. Pura-pura berpisah tapi panggung di belakangnya teori Jokowi sudah mengajarkan itu begitu.
Dan yang tidak kalah penting lagi begitu kan ya, seorang kabarnya begitu kan ya, seorang Budi Ari ini juga mengadakan sayembara begitu kan untuk mencari logo terbaiknya, dan itu banyak yang kemudian disampaikan begitu kan, bahwa apakah ini nanti benar-benar mencari yang tepat begitu kan, apa yang kemudian menjadi ide dan logo begitu, sampai mengadakan sayembara seperti itu. Tapi rata-rata dimanapun begitu kan, dimanapun ya, rata-rata relawan-relawan kita atau relawan atau partai sekalipun begitu kan, rata-rata itu menggunakan hewan begitu kan ya, sebagai bentuk sebagai bentuk kekuatan logo itu begitu. Kenapa nama-nama hewan? Karena tradisi inilah yang kemudian orang-orang yang membentuk logo-logo hewan biasanya ini sangat menjadi potensi kekuatan. Coba kita lihat saja seperti Partai Gerindra burung ya, terus PDIP banteng ya, terus kemudian PSI gajah ya, terus kemudian yang lain itu pasti ada nantinya begitu, pasti mengikuti. Golkar ya tumbuh-tumbuhan ya, pohon beringin ya, apalagi begitu kan ya, PAN ya gambar bulan dan bintang ya. Terus kemudian PKB ya, PKB dan basisnya pesantren begitu kan. Ada juga gambar PKB juga ada gambar tawon begitu kan ya. Hati-hati kalau disengat tawon. Kalau saya usul ya, projo itu ya lebih baik ya semut. Ya kemana semut? Ya ketika ada manis di situ pasti dia akan menghendaki begitu kan. Menghendaki bos. Ketika ada yang manis-manis ya semut itu datang di situ. Saya kira nggak ada masalah begitu. Ini justru langkah yang bagus begitu kan. Kalau saya pribadi begitu. Tapi wallahualam, kita lihat saja nantinya begitu kan. Tapi inilah yang akan terjadi begitu. Makanya Purbaya ini dikritik habis-habisan karena tidak sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan di tahun 2019 begitu kan ya. Kita lihat saja projo itu muncul menjadi kekuatan bersama Jokowi 2 periode begitu. Dan di situ langgeng mau diangkat jadi menteri, relawan spesial begitu kan ya. Saya kira kalau Prabowo ini mau begitu kan ya, menerima ya si Projo ya, maka kemudian ya yang penting adalah loyalitasnya sangat tinggi, karena Presiden Prabowo Subianto itu punya keinginannya itu harus punya loyalitas yang tinggi begitu. Kalau tidak punya loyalitas yang tinggi tidak bisa mereka. Nah, banyak orang yang juga mengatakan jangan-jangan ini cari selamat, karena pada waktu itu ya soal kasus judol yang kemudian hangat begitu kan, Profesor Mahfud MD mengatakan ya Budi Ari juga diduga begitu kan ya, disebut dalam persidangan begitu, seharusnya ini diperiksa, dibongkar habis-habisan ya, tapi nyatanya ya bagaimana sekarang ini. ini banyak perdebatan dimuncul di berbagai media sosial begitu kan ya. Ada yang mengatakan hati-hati Pak Presiden Prabowo ya, bisa saja ini nanti jadi penyusup katanya begitu kan. Tapi loyalitas kan mesti dipertanyakan. Hanya Pak Dasko yang tahu begitu kan. Kalau Pak Dasko ya tahu, ya bisa hati-hati begitu. Nah, apakah kapal udah mau karam ya, Kapten? Ya, Projo ya, apakah pemain jadi dia? Apa adalah pemain jadi dia tahu kapan harus bertaruh, kapan harus menahan diri. Ada juga mengatakan gue berharap beneran dia ditarik ke Gerindra dan Projo masuk ke dalam lingkaran Prabowo Subianto. Itulah harapan Prabowo agar menguliti begitu mereka satu demi satu sampai ke akar. Nah, kita lihat endingnya siapa yang kalah dan siapa yang terjebak sebaliknya. Nah, makanya kalau nanti begitu si wakil Projo di situ begitu kan ya, saya lupa namanya. Kalau mereka terus-menerus membela soal ijazahnya begitu, ya mereka adalah tetap pro Jokowi begitu kan ya, tetap dia pro Jokowi begitu. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Tapi kita tunggu saja, masyarakat masih melihat itu begitu. Nah, salah satu yang kemudian yang menjadi kekuatan dari Mulyono di situ mungkin
sekarang ini kan pengaruhnya sudah mulai pemudar begitu kan, ya jaringannya pasti sudah tidak ada kepentingan-kepentingan apa. Tapi yang jelas dilihat masih ambisinya sangat kuat sekali begitu nih. Namun ini mengingatkan catatan sejarah Projo yang pernah ngambek dan mengancam bubar, tapi pada akhirnya selamat karena Ketua Umum Projo Budi Aristiadi diangkat jadi wakil menteri desa itu. Nah harapan ini, bahkan ya Hansan pun mengingatkan bahwa publik ya soal kepiawaian ya Jokowi dikenal dalam manuver politik, sehingga pun berpendapat bahwa ini adalah murni dari strategi itu. Kalau hanya bagian dari strategi artinya ada apa begitu kan? Ya ini PDIP saja dibesarkan dirinya dihianati dengan santai, apalagi Gerindra. Ya ternyata benar juga begitu kan? Ternyata benar juga. Ya PDIP membesarkan Jokowi. Ya coba kita lihat saja. Dibesarkan oleh Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Mulai dari wali kota Solo, terus kemudian mulai dari gubernur Jakarta, presiden 2 periode, dan relawan-relawan mereka banyak yang setia kepada PDIP begitu. Dan pada akhirnya kita lihat saja Projo ini bertolak belakang dengan PDIP sekarang, dan bahkan kritikan-kritikan dari PDIP sangat luar biasa. Dulu begitu kan loyalitasnya kepada PDIP sangat tinggi sekali, tapi nyatanya sekarang ya dipertanyakan oleh masyarakat. Ada apa? Nah ini yang mesti dipertanyakan juga begitu kan ya. Ada juga yang mengatakan, ya kalau ada orang-orang yang percaya sama omongan orang-orang politik, pasti bagian dari mereka sendiri. Kita nggak percaya, tapi nggak bisa apa-apa, sebab yang berkuasa tentang orang-orang politik itu adalah partai politik. Jadi apa yang disajikan parpol, itulah yang kita pilih betul. Politik itu jangan terlalu serius lah. Bisa saja sekarang menjadi lawan, sekarang menjadi kawan, ya besoknya berubah lagi begitu. Karena yang paling utama dalam sebuah politik itu adalah kepentingan-kepentingan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ketika Projo punya kepentingan sendiri, Jokowi punya kepentingan sendiri, ini kan pada akhirnya jalan masing-masing begitu. Ya, mana yang harus kita selamatkan tetap eksis begitu jabatan-jabatan itu. Artinya orang-orang itu takut menjadi oposisi. Benar, fakta. Apa yang disampaikan Anies Baswedan begitu kan. Orang tidak tahan menjadi oposisi karena ini. Loncat sana demi jabatan, loncat sana demi sebuah penjilat, loncat sama demi eksis begitu kan. Dan pada akhirnya apa? Ya hanya butuh loncat sana loncat sini. Ini gini sedap. Tapi ya kita lihat saja ke depan apakah Projo ini loyalitasnya tinggi terhadap Gerindra atau bagaimana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.